Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Arpiani dari kelompok 5. Di sini saya akan memberikan konseling KB kepada pasangan yang akan memilih kontrasepsi yang digunakan. Anamnesa riwayat yang akan dikaji yaitu KB, persalinan, perkawinan, serta penyakit. Bu, Waalaikumsalam. Ibu ada yang bisa saya bantu? saya datang ke sini mau konsultasi KB. Baik Ibu, apakah Ibu sebelumnya sudah tahu tentang KB? Belum. Nah, baik Ibu, sebelumnya kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Bu Marni. Baik Ibu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Resti, saya yang bertugas di klinik ini pada hari ini Bu. Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan, memberikan konseling KB kepada Ibu. Waktunya sekitar 10-15 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Tempatnya mau di mana Ibu? Di sini saja. Baik, Ibu, sebelum saya memberikan konseling tentang KB kepada Ibu, bolehkah saya bertanya, Bu? Iya, boleh. Ibu, sebelumnya Ibu pernah menggunakan KB atau tidak? Tidak. Nah, Ibu, sebelumnya Ibu pernah melahirkan? Belum pernah. Oh, kalau ini pernikahan yang keberapa, Bu? Ini pernikahan yang pertama. Ibu, oh maaf, sebelumnya Ibu punya riwayat penyakit tidak? Tidak. Baik Ibu, dikarenakan Ibu tidak mempunyai riwayat penyakit dan ingin pernikahan yang pertama ya Bu. Nah baik Bu, di sini saya akan memberikan konsultasi tentang KB, yaitu medianya dengan menggunakan media lembar balik Ibu. Oh iya. Saya akan mulai ya Bu. Iya. Nah, Ibu sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu KB? Enggak tahu. Nah, KB itu yaitu singkatan dari keluarga berencana ya Bu. Nih di sini ada KB yaitu tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan Ibu. Oh gitu ya. Nah, tujuan dari KB tersendiri membuat keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi Ibu. Suatu keluarga dengan cara pengetahuan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera. Ibu sampai di sini apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak, Sus. Nah, Ibu, jika saya kecepatan, Ibu boleh memotong pembicaraan saya ya, Bu. Ya. Saya akan lanjut ya. Nah, baik. Nah, Ibu di sini ada gambar-gambar manfaat-manfaat KB ya, Bu. Nah, Ibu, KB ini ada dua jenis, Bu. Ada KB non hormonal dan KB hormonal. Nah, KB non hormonal ini terdiri dari kondom, IUD, dan tubektomi atau vasektomi. Nah, sedangkan yang hormonal ini terdiri dari pil KB, terus suntik, dan implan. Nah, Ibu apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, saya lanjut ya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Ibu dari beberapa macam-macam KB yang tadi. Nah, di sini ada kondom. Kondom ini terbuat dari karet sintesis yang tipis, bentuknya silinder dengan muaranya berpinggir tebal. Nah, Ibu bisa dilihat di sini gambarnya ya, Bu. Iya. Nah, selain kondom, ada juga adapun manfaatnya Ibu. Manfaat dari kondom tersendiri yaitu efektif mencegah kehamilan bila digunakan dengan benar. Terus tidak mengganggu kesehatan klien. Tetapi Ibu, jika kondom ini digunakan salah, jika Ibu menggunakannya salah, maka akan terjadi kehamilan ya, Bu. Nah, selain manfaatnya, kondom ini ada kerugiannya, Ibu. Nah, kerugiannya itu kita harus memakai kondom yang baru. Jadi harus ganti-ganti ya, Bu. Ya. Jangan dipakai lagi. Nah, selalu harus ada persediaan jika Ibu selalu menggunakan kondom. Nah, kadang-kadang ada yang tidak tahan atau alergi terhadap kondom ini, Bu. Nah, tingkat kegagalannya cukup tinggi bila terlambat memakainya. Nah, keuntungannya murah, mudah didapat, dan tidak perlu resep dokter. Jadi Ibu bisa didapatkan di e-commerce terdekat ya, Bu. Iya. Nah, Iya. selanjutnya ada pengertian dari IUD. Nah, Ibu apakah Ibu udah tahu apa itu IUD? Belum. Nah, IUD atau spiral ini adalah suatu benda kecil yang terbuat dari plastik yang lentur, mempunyai lilitan tembaga atau juga mengandung hormon dan dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina. Nah,
Di sini ada beberapa keuntungan dan kekurangannya, Bu. Apakah Ibu sudah tahu? Belum. Nah, keuntungannya sendiri ada praktis dan ekonomis. Kesuburan segera kembali jika dibuka. Tidak harus mengingat seperti pil dan tidak mengganggu pemberian ASI. Nah, kerugiannya dapat keluar sendiri apabila ukuran IUD tidak cocok dengan ukuran rahim. Terjadi pendarahan yang lebih banyak dan lebih lama pada saat menstruasi. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Enggak, Ibu. Nah, baik. Selanjutnya ada pengertian KB implan, Ibu. Nah, pengertian KB implan itu yaitu obat kontrasepsi yang terbentuk seperti tabung kecil. Nah, adapun kekurangan dan kelebihannya Ibu, nih di sini ada. Ibu bisa baca ya. Keuntungan dari implan sendiri tidak menekan produksi ASI. Jadi ketika Ibu sedang mengasihi, ini tidak apa-apa ya Bu, boleh-boleh saja. Terus praktis, efektif, tidak ada faktor lupa, masa pakai panjang, membantu dan mencegah anemia. Adapun kekurangannya yaitu implan ini harus dipasang dan diangkat oleh petugas. Nah, Ibu jadi gak boleh buka sembarangan Ibu kalau udah dipasang. Nah, petugas kesehatan harus dilatih khusus. Nah, tetapi Ibu kekurangannya ini cukup lumayan mahal ya Bu harganya, tapi ya worth it lah. Nah, selanjutnya ada KB pil. Nah, KB pil ini sangat mudah didapatkan Ibu di warung-warung. Nah, KB pil ini obat pencegah kehamilan yang diminum. Pil diperuntukkan bagi wanita yang tidak hamil dan menginginkan secara pencegahan kehamilan. Nah, adapun keuntungannya kesuburan segera kembali, mengurangi rasa sakit saat haid, terlindung dari penyakit radang panggul, mencegah kehamilan di luar rahim, dan mudah digunakan dan mudah didapatkan. Tetapi adapun juga kerugiannya Ibu. Nah, kerugiannya pemakaiannya itu harus disiplin. Jadi Ibu tuh memakainya nggak boleh telat Bu, harus rutin gitu ya. Nah, selain itu tidak dianjurkan untuk wanita perokok dan dapat beresiko infeksi klamida jamur di sekitar kemaluan wanita. Nah, Ibu sampai situ ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, Ibu sekarang di sini saya akan menjelaskan yang tubektominya ya Bu. Nah, apakah sebelumnya Bu sudah tahu apa itu Belum. tubektomi? Nah, tubektomi yaitu metode operasi wanita adalah metode kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela bagi seorang wanita bila tidak ingin memiliki kehamilan lagi. Tapi Ibu, kebanyakan wanita yang sudah melakukan tubektomi ini menyesal karena tidak punya anak lagi ya Bu. Jadi kalau Ibu ingin melakukan ini tubektomi ini, Ibu harus benar-benar udah benar-benar pas gitu ya Bu, jangan sampai ada penyesalan. Nah, selanjutnya ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu tidak mempengaruhi proses menyusui, tidak bergantung pada faktor sanggama, baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi resiko kesehatan yang serius. Nah, adapun keterbatasannya harus dipertimbangkan sifat permanen kontrasepsi ini tidak dapat dipulihkan kembali Ibu. Nah, jadi makanya kebanyakan orang yang menyesal ya Bu karena ini tidak dapat dipulihkan kembali. Nah, selanjutnya ya Ibu, vasektomi itu pemotongan saluran pasa deferensia, terkadang hanya mengikat pasa deferensia. Tujuannya ini yaitu supaya sperma tidak sampai ke ureter sehingga sperma tidak dapat dikeluarkan dan akhirnya sperma akan diserap kembali Ibu. Nah, dan akhirnya orang tersebut masih bisa mengeluarkan cairan mani bersperma yang berasal dari kelenjar prostat. Nah, adapun kekurangan dan kelebihannya Ibu nih, Ibu bisa lihat gambarnya di sini ya Bu. Nih, kelebihannya, keuntungannya itu tidak ada kematian, komplikasi lain, pasien tidak perlu dirawat di rumah sakit dan tidak mengganggu hubungan seksual. Nah, adapun kerugiannya baru efektif setelah ejakulasi 20 kali atau 3 bulan pasca operasi. Nah, selanjutnya ada KB suntik Ibu nih, kebanyakan orang sekarang itu pada pakai KB suntik ya Bu.
Nih, pengertian KB suntik yaitu adalah obat yang disuntik 1 bulan atau 3 bulan sekali. Untuk yang 1 bulan ini berisikan estrogen dan progesteron, dan untuk yang 3 bulan ini berisikan progesteron saja, Bu. Nah, untuk wanita yang menyusui sebaiknya menggunakan yang 1 bulan saja, jadi 1 bulan sekali ya, Bu. Nah, cara kerja KB suntik ini mencegah lepasnya sel telur dari indung telur serta mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma sulit masuk. Nah, adapun keuntungan dan kerugiannya, Ibu. Ibu, apakah ada yang ditanyakan dulu? Tidak, Nah, lanjut saja. Saya akan melanjutkan ya, Bu. Nah, keuntungannya yaitu praktis, efektif, dan aman. Tidak mempengaruhi ASI juga, Ibu. Jadi bila Ibu sedang mengasihi tidak apa-apa ya, Bu. Nah, adapun kerugiannya itu kembalinya kesuburan agak telat, Ibu. Harus kembali ke tempat pelayanan. Jadi jika Ibu ingin punya anak lagi, Ibu harus lepas dulu ini KB suntiknya, Ibu pergi ke konsultasi lagi. Nah, selanjutnya ada pengertian dari kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntik hormonal. Materinya sudah selesai. Nah, Ibu, sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Nah, Ibu, setelah saya tadi menjelaskan beberapa macam kontrasepsi serta ada kerugian dan kekurangannya, manfaatnya. Nah, setelah itu Ibu sekarang memutuskan akan memakai kontrasepsi apa, Bu? Saya mau KB suntik aja ya, Sus. Soalnya kan saya nggak bisa minum obat pil. Oh, baik Ibu, kalau begitu. Ibu, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik Ibu, kalau begitu bolehkah saya bertanya kepada Ibu? Iya, boleh. Nah, Ibu, dikarenakan Ibu memilih KB suntik, nah sekarang saya mau bertanya apa saja sih yang terkandung di dalam KB suntik yang 1 bulan ini? Yang 1 bulan itu pokoknya hormon estrogen sama progesteron ya. Nah, baik Ibu, kalau begitu Ibu akan memilih yang berapa bulan, Bu? Saya mau pakai yang 3 bulan aja biar nggak ribet ya. Nah, boleh Bu, baik Bu, kalau begitu Ibu boleh menandatangani surat persetujuan ini ya, Bu, yang sudah saya siapkan. Ya. Di sini? Ya, di situ saja. Udah. Baik Bu, Ibu nanti Ibu bisa tunggu di ruang KIA ya, Bu. Nah, Ibu, sebelum saya menutup pembicaraan ini, saya akan memberikan ini, Bu, bahan untuk Ibu bacaan ya, bacaan di rumah lebih mengetahui tentang KB ini. Baik Bu, assalamualaikum. Terima kasih ya.